Selamat datang di Cek Fakta. Di sini, kita membedah fakta, membongkar rumor, mengupas tuntas berita olahraga terutama sepak bola Indonesia dengan data yang kredibel, tajam, dan mendalam. Kami hadir untuk kamu yang ingin tahu kebenaran di balik gosip, angka di balik skor, dan strategi di balik sorak-sorai tribun stadion. Kami percaya, setiap informasi harus dibuktikan, bukan sekadar dipercaya. Jadi, apapun kabarnya kita cek faktanya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jadi bagian dari komunitas Cek Fakta. Komunitas anti hoaks, pro data. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Malaysia, apapun kelompok umurnya, selalu lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Tidak pernah ada kata persahabatan yang benar-benar murni ketika Garuda berhadapan dengan Harimau Malaya. Rivalitas panjang di antara dua negara serumpun ini telah tertanam puluhan tahun, melintasi generasi demi generasi. Sejak era perserikatan hingga liga modern, sejak SEA Games, AFF Cup Senior, hingga Piala AFF U23 September tahun ini, Indonesia dan Malaysia selalu memiliki cerita panas di atas lapangan hijau. Teriakan supporter, sorak-sorai yang memecah angkasa, dan chant Indonesia menggema di tribun stadion setiap kali Harimau Malaya datang bertamu. Tahun 2025, suasana itu kembali bergelora. Di Piala AFF U23 2025, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Stadion utama Gelora Bung Karno akan kembali berdiri gagah menjadi saksi bentrokan generasi muda dua raksasa Asia Tenggara. Namun, yang membuat pertandingan ini semakin mendebarkan bukan hanya rivalitas masa lalu, tetapi juga pertaruhan masa depan. Bagi Malaysia, menang berarti harapan bertahan di turnamen. Bagi Indonesia, kemenangan bukan hanya tiket semifinal tetapi juga balas dendam sejarah dan pelepas dahaga kemenangan yang sudah lama diidam-idamkan publik tanah air. Fakta pertama dan paling melegakan untuk timnas U23 Indonesia adalah status mereka saat ini. Dengan koleksi 6 poin dari 2 kemenangan, Garuda Muda kokoh di puncak klasemen Grup A. Filipina dan Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin, sedangkan Brunei Darussalam sudah tersingkir. Di atas kertas, cukup hasil imbang saja melawan Malaysia, Garuda Muda otomatis melaju ke semifinal dengan status juara grup. Dengan begitu, para pemain Indonesia tidak harus tampil mati-matian mempertaruhkan segalanya, setidaknya secara matematis. Namun, sepak bola bukan sekadar hitung-hitungan angka. Pelatih Gerald van den Burg, yang terkenal dengan gaya permainan menekan khas Belanda, jelas tak akan membiarkan anak asuhnya bermain santai. Gerald sendiri sudah menegaskan, Indonesia harus tetap mengincar kemenangan. Bermain untuk hasil imbang adalah cara paling cepat untuk kalah. Sejarah pun sudah membuktikan. Ingat bagaimana di Piala AFF U23 edisi 2019, Indonesia sempat unggul 2 kali atas Malaysia, tapi justru harus puas berbagi angka. Atau di edisi 2023, Indonesia kembali lengah meski sempat memimpin dan akhirnya dipaksa tunduk 1-2. Bagi publik sepak bola Indonesia, pertandingan melawan Malaysia bukan hanya urusan tiket semifinal. Ini soal harga diri, soal mematahkan mitos bahwa Harimau Malaya selalu punya cara mengejutkan Garuda. Fakta kedua tak kalah penting. Sepanjang sejarah Piala AFF U23, Indonesia justru tidak pernah menang melawan Malaysia. 2 pertemuan sebelumnya selalu mengecewakan. Pertemuan pertama di 2019 berakhir imbang 2-2 padahal timnas Indonesia sudah 2 kali unggul. 4 tahun kemudian, Piala AFF U23 2023 di Kamboja menjadi mimpi buruk. Skuad Garuda U23 datang dengan status favorit, tetapi Malaysia justru menjungkalkan Indonesia 1-2. Lagi-lagi, Indonesia memimpin dulu, Malaysia membalikkan keadaan. Momentum buruk itu seolah menjadi bayang-bayang yang menghantui setiap kali 2 tim ini bertemu di level kelompok umur. Tidak jarang, mental pemain muda goyah jika menghadapi rival abadi. Karena itu, laga di SUGBK kali ini bukan sekadar perebutan tiket semifinal. Ini adalah ujian mental, pembuktian kualitas, dan penghapus trauma masa lalu. Gerald van den Burg sendiri sudah menegaskan bahwa ia tak mau pemainnya memikirkan skenario klasemen terlalu rumit. Fokus hanya satu, menang. Jika Garuda Muda menang,
setidaknya catatan buruk selama 2 edisi terakhir berakhir. Dan di mata publik, Garuda Muda layak disebut generasi emas, bukan hanya generasi wacana. Fakta ketiga ini mungkin yang paling manis untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Andai Indonesia mampu mengalahkan Malaysia, Harimau Malaya dipastikan pulang lebih cepat. Kemenangan Garuda Muda otomatis mengubur peluang Malaysia lolos ke semifinal. Sebab dengan 3 poin, Malaysia akan kalah bersaing dengan Filipina jika Filipina berhasil menang melawan Brunei. Sementara Brunei sudah tak punya harapan apa-apa, membuyarkan mimpi Malaysia untuk meraih gelar Piala AFF U23 pertamanya di kandang Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter merah putih yang bergetar di GBK sungguh menjadi skenario sempurna. Inilah pertandingan yang bukan hanya soal siapa yang lolos, tetapi juga siapa yang layak menyandang status Raja Asia Tenggara di level usia muda. Gerald van den Burg. Sentuhan Belanda di tubuh Garuda. Nama Gerald van den Burg bukanlah sosok asing di dunia sepak bola. Legenda Belanda era 80-an ini punya DNA total football. Ia pernah jadi bagian skuad emas PSV Eindhoven dan timnas Belanda yang merajai Eropa. Di Indonesia, Van den Burg datang membawa filosofi, permainan cepat, pressing tinggi, dan penguasaan bola dominan. Kepercayaan publik padanya cukup tinggi. Sejak pertama menukangi Garuda Muda, tanda-tanda perubahan terlihat jelas. Organisasi tim lebih rapi, pressing lebih agresif, dan kreativitas lini tengah meningkat. Ia bukan pelatih yang takut melakukan rotasi. Terbukti saat melawan Brunei dan Filipina, 4 pemain dirotasi, termasuk Jens Raven yang awalnya diistirahatkan. Keputusan memainkan Raven sebagai starter lawan Malaysia membuktikan Gerald sadar. Saatnya menurunkan senjata pamungkas. Nama Jens Raven seolah menjadi momok menakutkan untuk lawan-lawan Indonesia di fase grup. Penyerang jangkung ini mencetak 6 gol ke gawang Brunei, sebuah rekor individu yang luar biasa di level kelompok umur. Raven adalah penyerang modern, kuat duel udara, cepat di ruang sempit, dan punya insting predator di kotak penalti. Ia juga tak ragu turun menjemput bola, membuka ruang untuk Rahmat Arjuna atau Arhan Fikri merangsak dari lini kedua. Dalam laga hidup mati seperti lawan Malaysia, Raven jelas akan jadi pembeda. Lawan Brunei dia membuktikan, satu peluang cukup baginya untuk menghukum pertahanan lawan. Di sektor pertahanan, 2 nama ini jadi kunci. Ferrari yang sempat dicadangkan lawan Filipina dipastikan kembali jadi starter. Duetnya dengan Kadek Arel membuat lini belakang Garuda Muda solid. Menariknya, Kadek Arel juga dipercaya mengenakan ban kapten. Artinya, Van den Burg melihatnya sebagai leader sejati di lapangan. Mereka akan bertugas mematikan pergerakan Dennis Hammer, striker Malaysia yang jadi predator di laga lawan Brunei. Gol terbanyak, Jens Raven 6 gol clean sheet. 1 lawan Filipina kebobolan, 0 lawan Brunei, 0 lawan Filipina formasi, 4-3-3 dengan pressing tinggi. Kekuatan Van den Burg terletak pada fleksibilitasnya meracik lini tengah. Tony Firmansyah, Arhan Fikri, dan Robbie Darwish punya kemampuan bertukar peran. Robbie memutus serangan, Arhan jadi pengatur tempo, Tony menusuk ke area lawan. Serangan dari sayap juga kerap jadi senjata, apalagi dengan Donitri Pamungkas dan Raihan Henen yang punya kecepatan. Raven bakal jadi target man, membuka ruang untuk second line menusuk. Malaysia di tangan Nafuzizin tampil berbeda. Gaya permainan mereka terstruktur, memanfaatkan serangan balik cepat. Aisar Hadi dan Hakimi Azim di sayap akan menekan sisi pertahanan Indonesia. Nafuzi bukan tipe pelatih pasif. Ia berani keluar menyerang. Tapi, ia tahu kapan timnya harus parkir bus. Hal itulah yang membuat Malaysia kerap merepotkan Indonesia. Hakimi Azim yang mencetak 2 gol lawan Brunei, jadi senjata kedua selain Dennis Hammer. Laga diperkirakan berjalan panas. GBK akan memanas sejak menit pertama. Indonesia diprediksi mendominasi penguasaan bola 60-40. Malaysia akan lebih banyak menunggu, lalu melepaskan long ball ke sayap. Kunci bagi Indonesia, bertahan sabar menghadapi serangan balik. Manfaatkan bola mati, karena Raven unggul duel udara. Jaga disiplin, jangan lengah di menit akhir. Skor akhir, publik optimis Indonesia menang tipis 2-1
dengan Jens Rueven mencetak gol pembuka. Satu hal yang membedakan laga Indonesia vs Malaysia dengan pertandingan lain, atmosfer. Stadion utama Gelora Bung Karno punya kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Teriakan Garuda di dadaku bergema setiap detik. Bagi Malaysia, GBK adalah tempat yang selalu bikin lutut lemas. Para pemain muda Malaysia harus tahan mental. Sekali terpancing emosi, pola permainan bisa berantakan. Sebaliknya, para pemain Garuda muda harus bisa mengendalikan adrenalin. Dukungan supporter bisa jadi energi, tapi juga tekanan jika tak diolah dengan baik. Inilah 3 fakta terpenting laga Timnas U23 Indonesia vs Malaysia. 1. Indonesia cukup imbang, tapi harus menang demi harga diri. 2. Kemenangan akan mematahkan rekor buruk lawan Malaysia di Piala AFF U23. 3. Kemenangan otomatis memulangkan Malaysia lebih cepat dari turnamen. Pertandingan ini bukan sekadar 90 menit di lapangan. Ini soal kehormatan, mental, dan mimpi generasi muda Indonesia. Kemenangan atas Malaysia akan membuka jalan emas Garuda Muda menuju gelar Piala AFF U23 kedua sepanjang sejarah. Terima kasih sudah membaca hingga akhir di Cek Faktait. Kita akan terus hadir dengan fakta-fakta terbaru seputar Timnas Indonesia, update turnamen, rumor transfer, hingga analisis taktik yang tidak kamu temukan di tempat lain. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan konten ini ke teman-teman kamu, biar mereka juga cek fakta dulu sebelum percaya. Sampai jumpa di lapangan virtual berikutnya. Salam olahraga, salam fakta.